Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi PT Solusi Kemasan Digital Tbk. Selanjutnya dalam rapat akan disebut perseroan serta para undangan yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan direksi perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, selanjutnya disebut sebagai rapat, yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat tanggal 31 Mei 2024. Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami memperkenalkan para anggota direksi perseroan yang hadir di dalam rapat. Direksi, Direktur Utama, Tuan Denny Winoto. Direktur, Tuan Aditya Surya Widyasmara. Di samping itu, perkenankanlah pula kami untuk memperkenalkan para profesional yang membantu terselenggaranya rapat ini, yaitu Notaris Bapak Dr. Putra Hutomo, SH MKN. Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora diwakili oleh Bapak Johan dan tim. Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan diwakili oleh Bapak Solihun. Selanjutnya, perkenankanlah kami untuk menyampaikan bahwa tata tertib rapat telah disediakan untuk dapat diperoleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat. Namun demikian, dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung OJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dalam kurung POJK 15/2020. Kami akan membacakan pokok-pokok tata tertib rapat. Tata tertib rapat. 1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Pimpinan rapat akan memimpin rapat dan berhak memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara. 3. Dalam rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (KESE) dalam kurung isi.kese yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 4. Quorum kehadiran. Rapat ini sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah. 5. Tanya jawab dan pengajuan pendapat. Pimpinan rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuota pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut. A. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir di ruang rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Selanjutnya, petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, alamat email, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan yang diajukan. B. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit untuk setiap mata acara rapat, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan rapat. Mengingat keterbatasan waktu, maka dalam setiap mata acara rapat diberi kesempatan hanya untuk 2 orang penanya.
C. Pimpinan rapat berhak untuk menentukan pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara tertulis. D. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kese, pengajuan pertanyaan dan atau pendapat dilakukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia di layar e-meeting hall pada aplikasi isi.kese. Dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat. E. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja setelah tanggal rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia di layar e-meeting hall pada aplikasi isi.kese. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak mencantumkan alamat email, maka jawaban perseroan akan dikirimkan melalui suara ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham perseroan. 6. Pemungutan suara. Pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat diambil dari 1. Suara elektronik pada aplikasi isi.kese. 2. Suara dari pemegang saham atau suara pemegang saham selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi isi.kese yang hadir di tempat rapat yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan. Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi isi.kese yang hadir di tempat rapat yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi isi.kese. Kedua, pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi isi.kese yang tidak mengangkat tangan maupun meninggalkan tempat rapat pada saat pemungutan suara dianggap memberikan suara setuju. Ketiga, pemegang saham yang hadir untuk suara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kese memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain, melalui aplikasi isi.kese, dan apabila memberikan dan memasukkan pilihan suaranya, maka aplikasi isi.kese dianggap abstain. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi isi.kese untuk setiap mata acara rapat akan dilangsungkan maksimum selama 2 menit. 8. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah registrasi kehadiran rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung. 9. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh pimpinan sampai dengan ditutup oleh pimpinan rapat. 10. Untuk menjaga kenyamanan selama acara rapat ini berlangsung, mohon perkenankan Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan telepon selulernya atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau silent. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dikarenakan seluruh Dewan Komisaris berhalangan hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Jungto, ketentuan pasal 37 ayat 2 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang telah ditunjuk oleh direksi perseroan. Untuk itu, Bapak Denny Winoto selaku Direktur Utama dipersilahkan untuk memimpin rapat.
Terima kasih para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin lainnya. Dikarenakan seluruh Dewan Komisaris berhalangan hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 37 ayat 2 POJK 15/2020 dan sesuai dengan surat penunjukan direksi tanggal 24 Mei 2024 nomor 1 SKD SPDK 05/2024, maka saya selaku Direktur Utama Perseroan akan memimpin rapat ini. Selanjutnya perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta rapat bahwa rapat ini diselenggarakan secara fisik dan juga secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia (KESEI), yaitu Electronic General Meeting System (EASY KESEI), yang dapat diakses melalui fasilitas acuan kepemilikan sekuritas KESEI akses.kesei. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, perusahaan telah memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui surat perseroan nomor 01/RAR/SKD/04/2024 tanggal 16 April 2023 perihal pemberitahuan rencana dan mata acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Solusi Kemasan Digital Tbk dan Ref/NO2/PRAR/SKD/04/2024 tanggal 23 April 2024 perihal pemberitahuan perubahan tanggal dan mata acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Solusi Kemasan Digital Tbk, melakukan pengumuman rapat melalui situs web KESEI, aplikasi isi.kesei, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 23 April 2024, serta melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 8 Mei 2024 melalui media yang sama dengan pengumuman rapat. Kami mempersilahkan Notaris Dr. Putra Utomo, SH, MKN untuk memeriksa dan memastikan keabsahan rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Sesuai dengan mata acara rapat ini, maka berlaku ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam A. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. B. Pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15/2020 dan C. Pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh perseroan hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Setelah memeriksa daftar pemegang saham per tanggal 7 Mei 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, daftar hadir para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami terima dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini adalah sebanyak 782.323.400 saham atau mewakili sebanyak 50,88% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, yaitu sejumlah 1.537.551.771 saham. Dan karenanya ketentuan quorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku telah terpenuhi, sehingga rapat ini adalah sah penyelenggaraannya. Dengan demikian berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Serta semua ini akan kami catat dalam berita acara rapat yang akan kami buat. Demikian laporan kami. Terima kasih pimpinan rapat. Oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan rapat ini telah terpenuhi, maka rapat ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, saya menyatakan rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 15.32 waktu Indonesia Barat.
Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, sebelum memulai rapat ini, kami akan menyampaikan kondisi umum perseroan, mata acara rapat, dan beberapa poin penting dalam tata tertib rapat. Perkenankan kami menyampaikan kondisi umum perseroan pada saat ini. Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. Pandemi yang semakin mereda dan keseimbangan baru atas konflik geopolitik akan membentuk pola-pola bisnis baru. Namun ada yang tidak berubah, yaitu kesempatan berusaha dan kemampuan konsumsi masyarakat yang lebih baik. Atas dasar kesempatan tersebut, maka perseroan terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan perseroan agar target untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan dan juga menjaga komposisi sumber daya yang ada hingga 31 Desember 2023. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan laba bersih dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Sesuai dengan pemanggilan rapat, mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas pelaporan tahunan termasuk laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab equity at the charge kepada anggota direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan kantor akuntan publik terdaftar termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar untuk mengaudit atau memeriksa buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 5. Perubahan susunan anggota direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan. 6. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham prosedur dalam rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib rapat yang telah disediakan pada saat registrasi kehadiran dan sebelumnya telah diumumkan serta dapat diunduh pada situs web perseroan. Selanjutnya kami akan meminta pembawa acara untuk membacakan dan menayangkan poin penting tata tertib rapat. Tanya jawab dan pengajuan pendapat. Pimpinan rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut. A. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir di ruang rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat dipersilakan untuk mengangkat tangan. Selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan yang diajukan. B. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kc, pengajuan pertanyaan dan atau pendapat dilakukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia di layar e-meeting hall pada aplikasi isi.kc dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat. Keputusan rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Sebelum kita memasuki mata acara pertama, izinkan kami untuk menyampaikan company overview pada tahun 2023 yang akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan Bapak Satrio Bimo. FlexiPack adalah perusahaan kemasan fleksibel digital terkemuka yang bertujuan untuk membantu 65 juta lebih UMKM di Indonesia. Digeser slide-nya. Melalui pengemasan yang efektif dengan kuantitas yang rendah, bahan berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan desain yang inovatif.
yaitu dengan menjadikan kemasan FlexiPack sebagai perusahaan kemasan fleksibel pertama di Indonesia pada tahun 2020, lalu juga yang pertama dalam menggunakan teknologi digital yang terintegrasi dari prosesnya, dan menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2023. Hadirin sekalian, berikut ini adalah profil video perusahaan tentang bagaimana pentingnya sebuah kemasan bagi pengusaha UMKM di Indonesia. Indonesia itu banyak sekali produk itu berkualitas, hanya saja packagingnya itu masih belum maksimal. Kemasan itu adalah sebagai first impression daripada produknya sendiri. Kita akhirnya melihat ini sebagai opportunity karena menurut kita FlexiPack ini bisa kita jalankan dan bisa kita gunakan juga untuk membantu para UMKM ini. Responnya adalah seperti kaget sih ya. Kok bisa kemasan mereka itu tiba-tiba bisa seperti ini? Yang tadinya polosan pakai stiker atau di sablon, terus sekarang bisa dicetak, kualitasnya udah kayak di supermarket. Mereka jadi kagum lah dengan kualitas dan dengan produk yang mereka miliki sekarang. Senang juga buat mereka kalau mereka itu bisa benar-benar naikin kelas mereka dan mereka bisa melihat sendiri kalau kemasan yang mereka miliki sekarang itu udah baik dan bisa bersaing dengan brand-brand besar di luar sana. Karena ya mesinnya sudah digital, jadi dalam sehari itu kita bisa cetak macam-macam, bisa dari bumbu, kopi, keripik, sabun. Tidak ada investasi plat dan kuantitinya bisa sangat direndahkan, bahkan sampai 500 ataupun sampai 100 pieces melalui dealer. Warnanya indigo sudah terkenal cukup baik, konsisten juga. Jadi itu sudah mencukupi untuk bisa mengcover color gamut. Kecepatan produksinya cukup cepat untuk kuantiti yang kita inginkan. Rata-rata 30-50 ribu kemasan sehari. Untuk itu kami hadir untuk meningkatkan kemasan UMKM dengan yang awalnya tidak menarik, tidak food grade, minimum kemasan yang terlalu tinggi hingga 100.000 pieces kemasan dan produksi produksi sampai dengan pengiriman sampai dengan 2-3 bulan. Menjadi kemasannya menjadi fully custom printed, berbahan food grade, minimum order mulai dari 100 pieces per kemasan dan bahkan diproduksi hanya dengan waktu yang relatif singkat 10 hingga 15 hari kerja saja. Kami juga siap mengedukasi pasar yang belum dilayani yang bernilai sampai dengan 120 hingga 150 triliun rupiah. Usaha dengan kategori besar dan menengah telah menyumbangkan 45 triliun rupiah yang telah memproduksi kemasannya melalui konvensional packaging. Sedangkan usaha kecil dan mikro yang bernilai kurang lebih 75 triliun rupiah yang saat ini kami siap untuk edukasi untuk mendapatkan kemasan yang tepat secara fungsi dan menarik secara desain sehingga UMKM dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan menengah. Kami telah membuktikan keberhasilan kami melalui daya tarik yang kuat dengan pertumbuhan organik yang terus meningkat dengan cepat sambil terus membangun fondasi yang kuat. Dengan mencapai peningkatan penjualan sebanyak 20% di tahun 2023 dan berhasil melayani hampir 5.500 pelanggan pada tahun 2023 secara kumulatif yang akan terus kami tingkatkan menjadi 6.600 pelanggan sepanjang tahun 2024 ini. Penjualan yang kami peroleh pada tahun 2023 sebanyak 70% terdiri dari pelanggan yang melakukan pembelian kembali atau repeat order dengan basket size atau rata pembelian adalah sebesar 15 juta rupiah per pelanggan. Sedangkan biaya untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru adalah sebesar Rp750.000. Dan hingga saat ini ada lebih dari 5.500 customer yang telah mempercayai pembuatan kemasannya pada FlexiPack. Bukan hanya UMKM yang melakukan pembelian, namun dari merek-merek besar seperti Orang Tua Group, Indofood, Indomie, Ipudo, Janji Jiwa, serta masih banyak merek-merek UMKM lagi yang lainnya sebanyak 5.500 UMKM yang telah mempercayakan pembuatannya kemasannya kepada kami. Lalu sebagai perusahaan terbuka, kami telah melakukan kewajiban kami untuk memberikan program CSR atau Corporate Social Responsibility
dengan melakukan berbagai program-program edukasi kepada masyarakat yang diantaranya adalah melakukan pelatihan kemasan UMKM di Wali Kota Tangerang Selatan, yang dimana FlexiPack telah berkolaborasi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi UMKM guna meningkatkan daya saing kemasan produk mereka di pasaran. Dengan mengubah kemasan menjadi lebih sesuai fungsinya dan desain yang lebih modern, produksi akan lebih diminati oleh calon-calon pembeli. Lalu juga dengan mengikuti event pameran Sail Interfood, dikarenakan Sail Interfood adalah sebuah acara lokal yang berskala internasional, di mana merek-merek terkemuka berkumpul untuk memperkenalkan rangkaian produk unggulan hingga produk baru mereka. FlexiPack turut serta dalam acara ini guna memperkuat citra merek secara langsung kepada halayak yang sebelumnya belum mengenal FlexiPack. Dan acara ini dihadiri oleh ribuan pengunjung yang antusias untuk melihat dan mencicipi ragam makanan dan minuman, serta menjalin kerjasama baru baik dalam bisnis kuliner maupun dalam bisnis yang baru. Lalu kami juga melakukan sosialisasi kemasan UMKM pada acara Akarsari Culture Festival di Pandeglang, Banten. Dalam hal ini, komitmen FlexiPack dalam menyediakan pengetahuan mengenai kemasan yang fungsional dan memiliki identitas merek yang mudah diingat tidak hanya ditujukan untuk kota-kota besar. UMKM yang berlokasi di wilayah kabupaten juga berhak menerima informasi ini, terutama mengingat seringkali UMKM di daerah tersebut memiliki keunikan yang mencerminkan identitas lokal. Demikian overview perusahaan yang dapat kami sampaikan pada rapat umum pemegang saham kali ini, dan untuk acara berikutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Mari kita mulai dengan mata acara pertama rapat ini. Laporan tahunan 2023 telah disediakan di situs web perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat ini. Bapak Aditya Surya Widyasmara selaku Direktur Perseroan akan menyampaikan ringkasan penting laporan tahunan 2023. Kepada Bapak Aditya Surya Widyasmara kami persilahkan. Untuk ikhtisar keuangan, aset pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 76,43% dari periode 2022. Liabilitas pada Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 40,9% dari periode Desember 2022. Sedangkan ekuitas pada Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 843,1% dari periode Desember 2022. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya jalannya rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, laporan tahunan 2023 juga memuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan rekan sesuai dengan laporannya nomor 001-05-01-AU-11-3-05-05-2024 tanggal 27 Maret 2024 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya Bapak Aditya Surya Widyasmara selaku Direktur Perseroan akan menyampaikan ringkasan penting neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku 2023. Pada Bapak Aditya Surya Widyasmara kami persilahkan. Pemangku kepentingan dan pemegang saham yang terhormat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah mampu menjawab tantangan dan dinamika di kancah bisnis digital printing packaging sepanjang tahun 2023. Direksi Perseroan telah berhasil mengeksekusi strategi bisnis secara disiplin sehingga memastikan keberlanjutan usaha perseroan. Dengan Dewan Komisaris memandang bahwa sepanjang tahun 2023, direksi telah menjalankan rencana bisnis perseroan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Aset pada 31 Desember 2023 sebesar 77,1 M 1 miliar mengalami peningkatan 76,43% dibandingkan pada periode 31 Desember 2022. Liabilitas pada 31 Desember 2023 sebesar 22,4 miliar rupiah mengalami penurunan 40,9% dibandingkan pada periode 31 Desember 2022. Ekuitas pada 31 Desember 2023 sebesar 54,7 miliar rupiah
mengalami peningkatan 843,1% dibandingkan pada periode 31 Desember 2022. Penjualan selama tahun 2023 sebesar 52,9 miliar rupiah mengalami peningkatan 19,95% dibandingkan pada periode 31 Desember 2022. Laba kotor selama tahun 2023 sebesar 15,9 miliar rupiah mengalami peningkatan 33,61% dibandingkan pada periode 31 Desember 2022. Laba bersih selama tahun 2023 sebesar 2,3 miliar rupiah mengalami peningkatan 9,52% dibandingkan pada periode 31 Desember 2022. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya jalannya rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Melengkapi laporan tahunan ini akan disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. Dikarenakan seluruh Dewan Komisaris berhalangan hadir, maka saya akan mewakili untuk menyampaikan laporan atas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan. Perseroan berhasil melewati dinamika di tahun 2023 dengan baik, melalui pencapaian hasil usaha yang baik. Kendala-kendala pasar dan operasional dapat ditanggulangi dengan baik, yang disertai dengan peluasan kapasitas produksi dan kapabilitas distribusi yang jauh lebih baik. Perseroan juga memperoleh kepercayaan yang baik dari para konsumen, khususnya para pemilik merek terkenal, dan membantu pencapaian bisnis perseroan. Perseroan memiliki komitmen pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan telah diterjemahkan direksi melalui beragam inisiatif. Penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta perhatian yang besar ke masyarakat turut mewarnai aktivitas perseroan di tahun 2023. Pada tahun 2023, Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional. Total aset Perseroan pada tahun 2023 meningkat sebesar 76,55%, sementara secara operasional, peningkatan penjualan Perseroan pada tahun 2023 meningkat sebesar 19,89%. Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris Perseroan terhadap Direksi Perseroan. Dewan Komisaris memandang direksi telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selama tahun 2023. Dewan Komisaris telah menyampaikan sikap optimisnya dengan mendukung rencana bisnis perseroan yang disusun direksi untuk tahun 2023. Tata kelola sebagai salah satu bagian kinerja perseroan dengan memaksimalkan seluruh organ perseroan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik oleh direksi selama tahun 2023. Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Baik pimpinan rapat, berdasarkan pengamatan kami terdapat 2 pertanyaan dari para pemegang saham. Pertanyaan pertama dari nama pemegang saham Bapak Saprengki dengan jumlah saham 2.800 lembar saham. Baik, mohon maaf pimpinan rapat, sesuai pengamatan kami sampai saat ini tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. Sesuai informasi dari notaris, tidak ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Maka kami akan melanjutkan rapat dengan membacakan usulan keputusan rapat. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang meliputi neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Anwar dan rekan sesuai dengan laporannya nomor
001-05/AGA/035-1-035-5/AU-1 tanggal 27 Maret 2024 dengan opini wajar tanpa pengecualian yang termuat dalam laporan tahunan 2023. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam laporan tahunan 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab acquit at discharge kepada anggota direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan serta laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah terregistrasi selain e-proxy, dipersilahkan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dalam pengambilan keputusan ini, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulan. Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka usul yang diajukan tadi diterima dan disetujui oleh rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulan. Terima kasih. Mari kita lanjutkan rapat ini ke mata acara kedua rapat ini. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, Tuan Aditya Surya Widyasmara selaku Direktur Perseroan akan menjelaskan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Kepada Tuan Aditya Surya Widyasmara kami persilakan. Berkaitan dengan mata acara kedua rapat, dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik nomor 001-2035-AU-1-1164-3-AAA-III-2024 tanggal 27 Maret 2024. Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar 20.250.255.122 rupiah. Sesuai dengan pasal 71 ayat 3 UU PT, dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan punya saldo laba yang positif. Laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya memenuhi akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya. Dan karenanya perseroan masih mempunyai saldo negatif sehingga perseroan tidak dapat membagikan dividen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya jalannya rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Pada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Baik pimpinan rapat, berdasarkan pengamatan kami sampai dengan saat ini tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Sesuai informasi dari notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Maka kami akan melanjutkan rapat dengan membacakan usulan keputusan rapat. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diusulkan kepada rapat untuk memutuskan, menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan dana cadangan dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023. Selanjutnya, laba tahun buku 2023 digunakan untuk menutup akumulasi kerugian saldo negatif. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah terregistrasi selain e-proxy, dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain,
sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka usul yang diajukan jadi diterima dan disetujui oleh rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. Terima kasih. Mari kita lanjutkan rapat ini ke mata acara ketiga rapat ini. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham berdasarkan pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Menetapkan honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebanyak-banyaknya 1 miliar rupiah, dan memberikan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam laporan tahunan untuk tahun buku 2024. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Baik, pimpinan rapat, berdasarkan pengamatan kami, sampai dengan saat ini tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Terima kasih. Sesuai informasi dari notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Maka kami akan melanjutkan rapat dengan pemungutan suara. Oleh karena tidak ada yang Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka usul yang diajukan tadi diterima dan disetujui oleh rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. Terima kasih. Mari kita lanjutkan rapat ini ke mata acara keempat rapat ini. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik terdaftar dilakukan di dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan. Berdasarkan pasal 59 ayat 1 POJK 15/2020 Jungto pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan jasa angkutan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pemberhentian angkutan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan pasal 99 ayat 2 POJK 15/2020 Jungto pasal 10 huruf D Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, bahwa dalam usulan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut oleh Dewan Komisaris tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. Berdasarkan pasal 59 ayat 3 POJK 15/2020, Perseroan melalui rapat umum pemegang saham memiliki kewenangan untuk mendelegasikan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris.
Sehubungan dengan hal tersebut, agar perseroan mendapatkan pilihan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat, dan harga yang kompetitif bagi perseroan, maka hendak diusulkan kepada rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Adapun kriteria dan batasan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan ditunjuk oleh perseroan antara lain sebagai berikut. Kantor akuntan publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK, kantor akuntan publik bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen dan kompeten. Kantor akuntan publik tersebut mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh perseroan dan peraturan yang berlaku, memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka. Kantor akuntan publik yang telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah terintegrasi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Bapak pimpinan rapat, berdasarkan pengamatan kami, sampai dengan saat ini tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Terima kasih. Sesuai informasi dari notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, maka kami akan melakukan rapat dengan membacakan usulan keputusan rapat. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan atau mengganti kantor akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar tersebut, yang akan mengaudit atau memeriksa buku dan catatan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan kantor akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut, termasuk akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah terregistrasi selain e-proxy, dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib rapat. Terima kasih Bapak pimpinan rapat yang saya hormati. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka usul yang diajukan tadi diterima dan disetujui oleh rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. Terima kasih. Mari kita lanjutkan rapat ini ke mata acara kelima rapat ini. Berkaitan dengan mata acara kelima rapat ini, dapat kami sampaikan bahwa susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pada saat ini menjabat adalah sebagai berikut. Direksi, Direktur Utama, Tuan Dedi Minoto. Direktur, Nyonya Lydia Setiawati. Direktur, Tuan Aditya Surya Widyasmara. Direktur, Nona Shirley Effendi. Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Tuan Michael Gerald Jusanti. Komisaris, Tuan Benhard Agus Subiakto. Komisaris Independen, Tuan Himawan Gunadi. Adapun masa jabatan anggota direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh RUPS berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik, selanjutnya disebut POJK 33/2014 sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 26 POJK 33/2014 tersebut. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan atau penggantian anggota direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Perseroan telah menerima usulan dari PT Star Magnum Capital selaku pemegang saham mayoritas perseroan sebagaimana ternyata dalam surat nomor 0023/SKD/SPDK/05/2024
tertanggal 31 Mei 2024 yang intinya mengusulkan untuk mengubah susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut. Direksi, Direktur Utama Tuan Aditya Surya Widyasmara, Direktur Tuan Irfan Juniarto, Dewan Komisaris, Komisaris Utama Tuan Denny Winoto, Komisaris Independen Nyonya Liliane Evan Haris Christian. Selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada rapat untuk mengubah susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan di atas. Untuk memperkenalkan calon anggota direktur dan komisaris yang baru, Satrio Bimo selaku Sekretaris Sekretaris Perseroan akan membacakan riwayat hidup yang bersangkutan. Para pemegang saham yang saya hormati, saya akan membacakan secara singkat riwayat hidup dari anggota direksi dan Dewan Komisaris. Bapak Irfan Juniarto sebagai anggota direksi yang telah berpengalaman lebih dari 16 tahun di sektor finansial, serta memiliki kelebihan dan pengalaman mengelola organisasi yang solid, manajemen waktu dan menguasai komunikasi antar divisi untuk terciptanya kolaborasi. Bapak Irfan Juniarto memulai karirnya sebagai supervisor auditor pada kantor akuntan publik Sulaimin dan Rekan pada tahun 2008 hingga 2010, lalu ditunjukkan menjadi manajer akunting dan pajak di perusahaan PT Mega Finance pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Setelah itu beliau melanjutkan karirnya sebagai manajer finance di PT Supradina Karya periode tahun 2016 sampai dengan 2020, dan terakhir beliau berkarir sebagai manajer finance, accounting dan pajak pada PT Amafra Dinamika Selaras pada tahun 2022 hingga 2023. Sedangkan untuk Ibu Evan Haris sebagai komisaris independen yang telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang corporate client engagement, beliau memulai karirnya pada tahun 2003 sebagai manajer forensik practice pada perusahaan KPMG LLP hingga tahun 2012. Lalu melanjutkan karirnya sebagai Head of Finance pada PT Magna Kabel Nusantara pada tahun 2013 hingga 2014, lalu menjadi Chief Financial Officer pada PT Indomok. Berikut adalah riwayat singkat perjalanan karir dari anggota direksi dan komisaris. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Baik pimpinan rapat, berdasarkan pengamatan kami, sampai dengan saat ini tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Terima kasih. Sesuai informasi dari notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Maka kami akan melanjutkan rapat dengan membacakan usulan keputusan rapat. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan mengubah susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengangkat anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat hingga tanggal ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029. Susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut. Direksi, Direktur Utama Tuan Aditya Surya Widyasmara, Direktur Tuan Irfan Juniarto, Dewan Komisaris, Komisaris Utama Tuan Denny Winoto, Komisaris Independen Nyonya Liliane Evan Haris Christian. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah terregistrasi, selain e-proxy, dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. Terima kasih.
Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka usul yang diajukan tadi diterima dan disetujui oleh rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. Terima kasih. Mari kita lanjutkan rapat ini ke mata acara ke-6 rapat ini. Berkaitan dengan mata acara ke-6 rapat ini, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka dalam kesempatan ini disampaikan juga realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham per tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut. Dari hasil penawaran umum perdana saham sebesar 49.896 juta rupiah dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum sebesar 3.240.798.000 rupiah. Perseroan menerima dana bersih sebesar 46.655.202.000 rupiah. Per tanggal 31 Desember 2023, perseroan telah menggunakan sebagian dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut dengan perincian sebagai berikut. Sebesar 4.662.968.667 rupiah untuk pengembangan teknologi. Sebesar 37.291.091.359 rupiah untuk modal kerja perseroan. Dengan demikian hasil penawaran umum saham perdana telah digunakan sebesar 89,92%. Kiranya rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut, dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Januari 2024. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Bapak pimpinan rapat yang saya hormati, berdasarkan pengamatan kami sampai dengan saat ini tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Terima kasih pimpinan rapat. Sesuai informasi dari notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Maka kami akan melanjutkan rapat dengan membacakan usulan keputusan rapat. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, kami mengajukan usul agar rapat memutuskan menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah terregistrasi selain e-proxy, dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib rapat. Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau absen, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka usul yang diajukan tadi diterima dan disetujui oleh rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. Terima kasih. Dengan selesainya mata acara ke-6 tadi, maka rapat ini telah membicarakan dan memutuskan setiap mata acara rapat, dan selanjutnya rapat ini ditutup pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam rapat ini. Setelah berakhirnya seluruh pembahasan mata acara rapat umum pemegang saham tahunan ini, selesai sudah seluruh mata acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Solusi Kemasan Digital Tbk. Terima kasih.